Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kedua, orang yang membaca surat Az-Zalzalah itu seperti mendapatkan sebuah pengingat atau yang mengingatkan dia tentang tujuan hidup dunia dan akhirat. Jadi Az-Zalzalah itu bagi orang yang membacanya dan faham isinya, sungguh dia telah mendapatkan peringatan dari Allah untuk menyadari diri tentang tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil humur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ada tidak ayat yang berbicara khusus tentang keledai, al-himar. Jadi sahabat kadang-kadang memang pertanyaannya aneh-aneh, tapi sebenarnya mereka berniat baik di atas pertanyaan itu. Maksud mereka, ada tidak Allah bicara khusus masalah keledai? Karena kalau masalah gajah, Allah sudah bicara dalam surat Fil. Buah-buahan yang kecil-kecil, ad-din, az-zaitun, Allah bicara. Karena kehidupan orang Arab itu siang malam bersama keledai. Kan binatang paling dibutuhkan di kalangan orang Arab saat itu adalah keledai sampai sekarang. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ada tidak wahyu yang turun tentang keledai? Maksudnya apa Allah katakan tentang keledai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala lam yunazzil alayya fiha syai'. Tidak ada ayat yang turun khusus tentang keledai. Illa, kecuali, kata Rasulullah, tapi kata Rasulullah, ada ayat yang turun, illa hazihil ayah al-jami'ah al-fazah. Nah, kemudian disitulah Rasulullah menyebutkan ada ayat yang turun lebih penting atau maha penting dibandingkan surat yang kau tanya tentang keledai. Rasulullah memberi istilah al-jami'ah al-fazah. Ini bahasa Nabi. Kalau dalam bahasa usul fiqh disebut jawami' al-kalim. Al-jami'ah al-fazah, ayatnya singkat tapi bicara tentang keseluruhan. Bicara tentang dunia dan akhirat. Apa ayatnya? Yaitu faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarra yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, maka Allah balas. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, maka Allah balas. Nah, ini tentunya kita tahu adalah surat Az-Zalzalah. Ayat ke-8. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang Rasulullah ingin nasihati? Kenapa ayat ini yang disebutkan Nabi, ayat inilah yang paling penting? Terkumpul dalam kalimat ini semua hidup dunia dan akhirat. Nah, jemaah maka Allah, Rasulullah ingin mengatakan bahawa surat Az-Zalzalah itu menceritakan tentang kehidupan kita di dunia akan berakhir di akhirat, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan sekecil-kecilnya amalan. Dunia tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Salah panen, maka hancurlah kehidupan di akhirat. Inilah suratnya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan, nazalat iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika turun ayat Az-Zalzalah, wa Abu Bakr radhiyallahu anhu qa'id. Aku melihat Rasulullah, aku melihat Abu Bakar duduk terpekur. Fabaka Abu Bakr radhiyallahu anhu, lalu aku melihat dia menangis. Jadi ketika turun surat itu Abu Bakar menangis. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lalu bertanya kepada Abu Bakar, ma yubkika ya Abu Bakrin,
apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Faqala, lalu Abu Bakar menjawab, abakatni hazihi surah, sungguh surat yang baru turun ini ya Rasulullah membuat aku menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Mengingat tentang amalnya. Amal-amal yang buruk, amal-amal yang baik, semua akan dihisab oleh Allah. Maka rasa takut muncul bagi orang yang berharap kebaikan, berharap surga. Dia takut kalau yang kecil-kecil dihitung Allah, yang pernah dia lakukan keburukan, itu menjadi penghalang masuk surga. Makanya Abu Bakar menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, "Lau annakum la tukhti'un wa la tuzanibun." Abu Bakar, kalau seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, maka Allah tidak akan mencatat dosa itu. Artinya kalau engkau tidak melakukan dosa sekecil apapun, Allah tidak akan catat dosa itu. La khalaqallahu min ba'dikum ummatan yuznibun wa yukhti'un fayughfaru lahum. Sebagaimana engkau tidak tercatat dosamu, maka ada kaum lain yang melakukan dosa, maka mereka dicatat, mereka berdosa, tapi Allah bisa mengampunkan mereka. Jadi maksud Rasulullah kepada kita yang tidak melakukan dosa, jangan ragu dengan rahmat Allah. Kepada mereka yang melakukan dosa, maka yakinilah Allah Maha Pengampun. Maka segeralah mohon maaf kepada Allah sebelum dosa-dosa itu dipamerkan di akhirat. Jadi Rasulullah ingin nasihati Abu Bakar, jangan sedih wahai Abu Bakar. Kalau engkau tidak berdosa, maka Allah tidak akan menzalimimu dengan mencatatnya lalu menyiksamu dengan yang tidak engkau lakukan. Maka Bapak Ibu maka Allah, ini surat ini itu dijadikan sebagai bahan pengingat oleh orang-orang saleh. Dalam kitab tentang tabi'in yang saleh, itu dicatat hampir semua imam-imam mazhab itu menangis ketika membaca surah Zalzalah. Tercatat salah satunya Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau setiap kali membaca surah Zalzalah, maka bergetarlah tubuhnya, lalu bergetarlah hatinya, lalu dia memegang jenggotnya dalam keadaan basah dengan air matanya. Lalu dia berkata ketika membaca faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah dan seterusnya. Setelah membaca ayat itu dia selalu berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah hambamu yang bernama Nu'man ini. Karena nama asli Abu Hanifah itu Nu'man bin Sabit, yang dicatat dalam beberapa kitab ayahnya Sabit itu yang menemukan apel di tengah sungai karena terlalu lapar dimakan, lupa bahwa dia belum minta izin, padahal apel terbuang, sampai dia mencari pemilik apel, bertemu di kebun apel. Heran pemilik kebun apel ini, kenapa ada orang yang hari ini jujurnya model begini, padahal apel mengalir sendiri di sungai, sudah tidak lagi dibutuhkan. Akhirnya sampai dinikahkan dengan anak pemilik kebun ini. Dan itulah Sabit. Saya mendapatkan bacaan ini dalam kitab-kitab tentang biografi Imam Mazhab. Itulah ayahnya Abu Hanifah. Jadi model Sabit yang jujur model begitu menghasilkan ulama model Abu Hanifah. Maka model para koruptor hari ini itu akan menghasilkan generasi yang sama dengan mereka. Lebih bahaya, lebih bahaya. Makanya orang jujur itu tetap Allah balas dengan anak yang saleh. Tidak ada sesuatu yang haram pun yang dia berikan ke anaknya. Maka pancuri tetap lahir anak pancuri. Tetap begitu. Penzina, maka anaknya pasti akan dizinai atau berzina kalau dia tidak taubat dengan dosanya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan zina itu hutang, az-zina ad-dain, kata Imam Syafi'i. Zina itu hutang. Barang siapa yang pernah menzinai anak orang, maka tunggulah hutang itu akan dibalas, salah satu keturunannya akan dizinai kalau dia tidak bertobat di atas amalnya itu. Jadi jemaah maka Allah, Abu Hanifah selalu menangis ketika dibacakan Az-Zalzalah. Kenapa Az-Zalzalah menjadi bahan pengingat yang Rasulullah
mengatakan bahawa surat ini lebih penting dari segala-gala yang turun. Itu tidak lepas daripada materinya, isi surat Az-Zalzalah. Secara singkat, kalau kita membuka lembaran surat ini, Allah memulai dengan kalimat iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan, ditambah taukidnya oleh Allah zilzalaha, dengan sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi menyebutkan goncangan ini karena diulang 2 kali oleh Allah, zulzilah, kemudian zilzala, zulzilatil ardu zilzalaha, 2 kali diulang oleh Allah. Itu goncangannya melebihi gempa manapun yang paling hebat yang pernah terjadi. Kita sudah merasakan tsunami 8,9 skala Richter. Berpindah tempat duduk kita dari sini semeter ke sana, digoncang. Itu sampai sebulan seakan-akan masih berguncang. Kita berdiri saja seakan-akan mumang sendiri. Itu baru 8,9. Sedangkan yang terjadi nanti adalah sedahsyat-dahsyatnya goncangan. Dalam surat Al-Hajj, Allah mengatakan bahawa ketika goncangan itu terjadi, yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Engkau akan melihat semua orang yang menyusui melepaskan bayinya. Padahal bayi yang sedang disusui paling disayang, dilepaskan. Dan semua yang hamil keguguran. Lalu engkau akan melihat seakan-akan mereka sukara, seakan-akan mereka semuanya mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Semua seperti orang mabuk ketika guncangan itu terjadi. Begitu dahsyatnya kiamat. Nah, kalimat ini itu maksudnya ketika terjadi huru-hara kiamat. Dan kalimat berikutnya itu adalah kejadian berikutnya, yaitu wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu bumi mengeluarkan benda-benda dari dalam kandungannya. Ini 2 kalimat berdampingan, tapi masanya itu berjauhan. Yang pertama, tiupan sangkakala pertama, itu iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalimat wa akhrajatil ardu asqalaha, para ahli tafsir sepakat mengatakan itu tiupan kedua, yaitu ketika bumi mengeluarkan kembali semua isinya. Jadi semua mayat dibangkitkan, lalu kemudian seluruh apa yang ada di dalam bumi dibangkitkan kembali. Disitulah bangkitnya semua manusia. Dan yang pertama sekali bangkit, Rasulullah mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian waqala al-insanu ma laha. Semua manusia bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa ini? Semua menjadi aneh. Kita yang beriman pun akan merasa aneh karena merasakan dunia yang baru dengan keadaan terhampar, lalu kita semuanya telanjang, tidak bersunat, tidak berkhitan, tidak bersandal, berdiri. Ini menjadi sebuah pemandangan yang aneh. Maka berkatalah manusia, ada apa ini? Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ketika itulah bumi memberitahukan ada apa sebenarnya. Jadi maksud bumi memberitahukan, bumi akan memberitahukan masing-masing amalan kepada orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Yang berbuat baik, bumi akan menjadi saksi. Yang pernah injakkan kaki di masjid-masjid, maka tanah-tanah di masjid-masjid yang kita injak semua bersaksi. Yang pernah berbuat buruk, maka semua bumi yang kita pijak untuk berzina, semua hotel yang pernah kita bayar tiket untuk masuk, semuanya bersaksi kepada orang yang berada di padang mahsyar. Itu maksud kalimat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kenapa bumi berbicara? Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah lah yang telah menyuruh bumi untuk berbicara. Maka nanti semua bicara apa? Semua bicara. Makanya salat sunnah itu disuruh pindah. Rasulullah selalu pindah sedikit salat sunnah. Dia pindah qalilan, kata dalam hadis. Jangan salat di tempat kita salat fardu. Kalau perlu pindah-pindah, maka makruh menandai tempat salat itu saja makruh. Makruh. Apalagi sampai simpan peci di tempat itu. Nyo tempat long. Nyo baikna berkaru, menyo kata je berkaru, masjidnya hancur masjidnya. Makruh. Silakan baca adab-adab tentang masjid. Makruh menandai tempat. Tidak baik
Karena yang paling baik itu pindah-pindah. Tapi usahakan pindah-pindahnya utamakan saf pertama. Jadi ini kita belum selesai karena ternyata suara azan sudah datang Ustaz ya. InsyaAllah kita lengkapkan pembahasan ada apa dengan surat Az-Zalzalah ini sehingga menjadi pengingat yang paling baik untuk kita semuanya. Kita sambung insyaAllah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.